Udah pada tahu belum informasi bahwa IQ rata-rata orang Indonesia adalah 78,49 yang katanya nggak lebih pinter dari gorila loh. Butuh informasi lebih tentang teknologi monitor? Pengen tahu review monitor gaming inceran kamu? Langsung aja ke YouTube channel Grey to Grey. Masih dipegang oleh tim Tech and Tips tapi fokusnya hanya untuk display. Pelan-pelan semua yang berhubungan dengan monitor bakal dialihkan ke sana, bre. Langsung aja klik linknya ada di bawah. Ini bukan data yang saya karang sendiri ya. Angka tersebut didapat berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh worldpopulationreview.com. Dari hasil survei tersebut didapatkan bahwa peringkat 5 besar dipegang oleh Jepang, Taiwan, Singapura, Hong Kong, dan Cina. Kalau ngelihat mereka kayaknya wajar aja kali ya. Nggak bisa dibantah, kemungkinan memang bener. Peringkat selanjutnya juga hampir sama. Korea Selatan, Belarus, Finland, dan seterusnya. Kayaknya kita sepakat juga bahwa memang mungkin mereka benar-benar sepintar itu. Masalahnya, begitu kita lihat peringkatnya Indonesia ada di ranking 130 dari 197 negara. Langsung mulai muncul denialnya. Yang menarik dari data ini, di tabel ada source yang ada kodenya T, true, dan E, estimated. Beberapa negara berlabel E yang berarti angka yang ditampilkan hanya perkiraan berdasarkan performance dari negara sekitarnya. Sedangkan Indonesia masuk ke dalam kategori T alias true yang berarti angka tersebut adalah hasil dari pengujian aktual. Siapa yang melakukan pengujiannya bisa kamu baca sendiri di websitenya. Cuma membaca ini kayaknya susah deh karena barusan aja ketahuan ada puluhan anak SMP nggak bisa baca, bre. Jadi mungkin aja datanya bener kali ya. Disclaimer dulu sebelum dilanjutin. Ada banyak orang yang percaya bahwa IQ itu tidak selalu berhubungan dengan kecerdasan seseorang. Iya bisa jadi sih, tapi bisa jadi juga pendapat itu salah. Soalnya kalau kita ngelihat nih para saintis yang bener-bener hebat, yang legendaris, yang bener-bener pinter gitu ya. Ya IQ mereka memang jauh di atas rata-rata sih. So please take this information I'm about to tell you with a grain of salt. Sebenarnya yang bikin gak terima itu bukan tentang angkanya 78 atau berapapun itu. Yang bikin gak terima adalah narasi yang mengikuti penyebar luasan angka tadi. Gorila disebut punya rata-rata IQ 70-95. Jadi akhirnya narasi yang beredar adalah bahwa rata-rata orang Indonesia tidak lebih pintar dari gorila. Di artikel yang sama disebutkan pula bahwa simpanse malah punya IQ yang sedikit lebih tinggi 75-95. Sedangkan orang utan 50-60. Manusia di artikel tersebut disebutkan punya IQ rata-rata 85-100. Jadi di artikel tadi memang disebutin tuh gorila simpanse berapa, tapi di sana juga dibilang bahwa manusia normalnya itu lebih pintar dari mereka. Masalahnya orang-orang Indonesia rata-rata disebut punya IQ 78. Kalau dibandingin gorila sama simpanse, iya seperti tadi perbandingannya. Tapi kira-kira kalau dalam skala manusia, 78 itu ada di mana sih? Saya ambil satu data yang masih digunakan sampai sekarang. IQ di atas 130 disebut very superior. Albert Einstein punya IQ 160. Rata-rata manusia IQ-nya 90-109. Jadi waktu tadi kita lihat peringkat atas Jepang IQ-nya 106, berarti mereka itu cuma rata-rata, bre. Sedangkan 78 itu masuk kategori borderline. Di tabel kedua disebutkan 71-84 adalah batas intellectual functioning. 70 udah masuk kategori mild mental retardation. Retardation ini adalah bahasa ilmiah dari spesial kalau orang tua sekarang bilang. Nah, dari data tadi berarti angka 78 yang dimiliki oleh rata-rata orang Indonesia itu udah ada di batasan spesial di mana tingkat kecerdasannya udah susah untuk diajak kerja. Saya ingat banget zaman dulu masih SMP itu ada tes IQ rame-rame di sekolahan. Kayaknya di semua sekolah ada deh waktu itu ya. Dan hasilnya memang diumuminnya secara personal gitu ya. Nggak disebarin ke seluruh sekolah. Tapi ya namanya anak-anak. Akhirnya semua orang tahu berapa IQ-nya masing-masing. Dan waktu itu yang IQ-nya di bawah 90 di tempat saya itu hanya sedikit sekali, dan yang sedikit itu udah langsung dapat label idiot, bre. Iya kalau saya sih waktu itu dibilang idiot malah seneng kali ya, soalnya jadi pujian karena punya saya nggak setinggi itu, coy. Kembali soal peringkat Indonesia, ternyata gak berhenti sampai di IQ doang loh. Artikel lain menyebutkan dari 61 negara yang disurvei, Indonesia adalah negara terbodoh kedua di dunia, di bawah Botswana. Masa iya sih? Perasaan di Indonesia banyak banget orang pinter. Nggak mungkin lah kalau kita terbodoh kedua gitu kan.
Ya bener juga sih kalau kita bilang banyak orang pintar, pasti banyak. Karena yang namanya rata-rata itu memang nggak semuanya. Akan ada orang yang angkanya jauh di atas 78, tapi berarti akan ada banyak orang juga yang angkanya di bawah 78. Ini malah lebih mengkhawatirkan. Kira-kira lebih banyak yang mana ya? Kita coba lakukan hitung-hitungan goblok untuk lihat kira-kira seberapa banyak orang yang IQ-nya di atas dan seberapa banyak yang di bawah. Ada 10 anak, di mana yang ranking 1 nih nilainya 10, ranking 2 nilainya 9, ranking 3 nilainya 8, dan seterusnya ranking 10 nilainya 1 bre. Kalau di rata-rata, nilai mereka adalah 5,5. Aktualnya berarti 20% masuk kategori pandai untuk yang nilainya 9 dan 10. 30% lainnya nilainya lebih dari 5 masuk kategori biasa aja. Tapi 50% sisanya masuk kategori di bawah rata-rata. Jadi saat disebutkan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia adalah 78, kemungkinan lebih dari 50% IQ-nya di bawah 78. Ini kayaknya malah jadi jauh lebih serem kali ya. Tinggal permasalahannya apakah datanya benar. Dan seandainya benar, kok bisa gitu? Kenapa orang Indonesia bisa sebodoh itu? Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkisales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkisales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Kalau saya coba ingat ke zaman bertahun-tahun yang lalu saat internet belum seperti sekarang, bahkan sebelum ada internet, mencari informasi adalah hal yang sangat mengasyikkan. Kamu harus berpetualang untuk bisa dapat info bre. Nggak bisa duduk di rumah, diem aja langsung dapat informasi. Beda sama sekarang, kita duduk, buka HP, udah bisa dapat banyak hal gitu ya. Zaman dulu nggak bisa bre. Lu harus keluar. Pengen masak, ya udah beli buku masak dulu. Ke toko buku, beli buku, dilihat resepnya apa aja. Atau bisa juga kamu nungguin majalah terbit setiap minggu atau setiap bulan, nanti di sana akan ada resep juga bisa kamu ikutin. Jadi akhirnya memang benar-benar butuh effort yang luar biasa untuk kita bisa mendapatkan informasi. Dan informasi yang kita dapat itu juga bukan abal-abal bre. Buku yang kita beli kualitasnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak semua orang bisa menulis buku. Dan yang udah nulis buku pun gak semuanya berhasil lolos untuk diterbitin. Jadi akhirnya proses untuk bisa berbagi informasi itu luar biasa. Dan orang-orang yang mau mencari informasinya juga butuh effort yang gak kalah seru. Dan akhirnya kalau sesuatu itu memang sulit untuk didapatkan, ya secara otomatis kita akan jaga bener-bener jangan sampai cepet hilang. Ya ibaratnya kayak duit lah. Kalau kamu kerja dan kerjanya pontang-panting gajinya sedikit, ya mana mungkin setiap kali gajian langsung dibuang buat nonton bioskop atau makan di restoran sekali makan langsung habis. Nggak mungkin kan? Disimpan uangnya, diirit-irit, nanti nontonnya kapan-kapan aja. 3 atau 4 bulan lagi baru nonton gitu ya. Beda cerita kalau kamu gajinya gede banget bre. Setiap kali terima gaji, kamu pakai nonton 5 kali sebulan masih sisa banyak, ya otomatis uangnya akan lebih gampang untuk terbuang. Dan kurang lebih kayak gitulah analoginya, bahwa kalau sesuatu informasi ini kita dapat dengan susah payah, ya tidak akan kita lepas dengan segampang itu. Apa hubungannya dengan internet dan orang Indonesia yang menjadi semakin bodoh? Ya di sini adalah kuncinya, bahwa zaman dulu cari informasi itu susah, tapi sekarang cari informasi sudah sangat gampang. Dan lebih gilanya lagi, berbagi informasi juga nggak kalah gampangnya. Sampai akhirnya setiap orang hanya tinggal buka HP, bisa nge-share sesuatu dan bisa mencari sesuatu. Hasilnya udah bisa ditebak bahwa informasi yang beredar banyak banget yang palsu. Kita gampang cari infonya, tapi ternyata cari yang valid udah nggak gampang lagi bre. Jadi kalau dibandingin sama zaman dulu, bedanya jauh banget. Jadi sekarang nyarinya gampang tapi kualitasnya jelek, dan udah gitu saking gampangnya kita nyari, ya kita nggak ada lagi effort untuk menyimpan informasi. Tinggal buka HP, scroll, oke banyak, nggak ada yang diingat sama sekali karena semuanya nggak terlalu penting untuk diingat. Dan yang bikin semuanya semakin parah adalah algoritma. Di saat kamu buka internet dan sebenarnya kamu ini pengen cari informasi yang bagus gitu ya, kamu ketik sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang sedang kamu cari, lagi cari untuk bikin tugas gitu ya. Entar dari sekian banyak informasi yang udah kamu dapat, dari sekian banyak video yang udah muncul, akan muncul satu nih video yang nggak penting gitu ya. Isinya cuma mungkin orang joget-joget doang atau orang yang cuma marah-marah doang gitu ya. Nah begitu muncul di halaman kamu dan kamu tonton dan kamu senyum, gak lama kemudian langsung semua video yang muncul adalah yang seperti itu. Video pelajaran yang barusan kamu cari gak lama langsung tenggelam, kalah sama video joget-joget bre. Dan tanpa kamu sadari,
3 jam sudah terbuang kamu ketawa-ketawa ngeliatin orang joget coy. Nggak jadi belajar. Jadi akhirnya sekarang ini internet udah bener-bener jadi pedang bermata dua. Bisa membuat kamu pintar, tapi bisa juga membuat kamu bodoh banget. Keputusan ada di tangan kamu. Mau pilih yang mana? Nah sekarang belum kelar kita digempur oleh dampak negatif dari internet. Muncul lagi AI. Dimana untuk cari informasi ke sana jauh lebih gampang lagi. Kamu nggak harus baca manual, kamu nggak harus menyimpulkan sendiri, semuanya udah langsung dirangkum, dikeluarin dalam bentuk yang udah matang. Nggak bisa bikin PR, tinggal ketik, langsung muncul semua jawabannya. Nggak bisa bikin esai, tinggal ketik, langsung muncul jawabannya. Gimana ceritanya kalau anak kecil udah pakai AI? Mereka nggak akan mau belajar, karena semua jawabannya udah bisa didapetin dengan instan. Tapi tentu saja internet bukan satu-satunya. Pendidikan adalah hal yang juga memegang peranan penting untuk perkembangan kecerdasan bangsa. Nah, kira-kira pendidikan di Indonesia seperti apa? Apakah berhasil membuat anak-anak generasi penerus bangsa ini menjadi lebih pintar atau malah jadi lebih bodoh? Angka 78 yang tadi muncul, itu angkanya siapa? Apakah orang tua atau anak-anak sekolah? Tadi di awal udah ada artikel yang nyebutin bahwa anak-anak SMP ternyata ketahuan banyak yang nggak bisa baca. Dan ini ternyata saya baru tahu bahwa kurikulum pendidikan kita memang mengizinkan untuk itu, Bre. Jadi ternyata entah dari sejak kapan itu ya, saya nggak lihat tahunnya, itu tidak ada lagi anak yang tinggal kelas. Semuanya harus naik kelas. Lu bisa, lu nggak bisa, tetap naik kelas. Jadi seandainya nih kamu masuk kelas 1 SD dan kamu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, dan kamu nggak mau belajar, ya tetap kamu bisa naik kelas 2. Di situ kamu nggak mau ngelanjutin belajar, tetap bisa naik kelas 3. Dan sampai akhirnya masuk SMP, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Dan ini beneran sudah terjadi. Udah gitu, ujian nasional juga dihapuskan ternyata. Digantikan oleh assessment yang tidak menentukan kelulusan. Ya mungkin karena ada aturan nggak boleh tinggal kelas kali ya. Jadi semua harus lulus. Dan akhirnya semuanya klop. Ada anak SMP nggak bisa baca, ya udah berarti memang bener aja. Tapi di sini ternyata buntutnya bisa panjang, Bre. Kalau dia nggak bisa baca, berarti dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau dia harus berkumpul dengan orang banyak, ya seharusnya dia tidak bisa berfungsi dengan normal. Karena semua hal berhubungan dengan membaca dan menghitung. Dan sampai di sini, ya akhirnya saya jadi meragukan kualitas pendidikan dan kualitas anak-anak yang ada sekarang. Dan ternyata bukan cuma saya loh. Rumornya, lulusan SMA Indonesia sudah mulai ditolak sama beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Dan kalau ditambah dengan IQ Indonesia yang ada di peringkat 130 dan masuk dalam peringkat negara terbodoh nomor 2 sedunia, ditambah lagi Microsoft pernah membuat survei yang hasilnya menyatakan bahwa netizen Indonesia punya tingkat kesopanan paling buruk nomor 3 sedunia dan nomor 1 se-Asia Tenggara. Lengkaplah sudah prestasi kita sebagai sebuah bangsa. Tinggal masalahnya apakah semua data tadi benar atau enggak? Gimana menurut kamu?